Pernah kepikiran nggak siapa sih pahlawan di balik layar yang jagain akun online kita? Nah, hari ini kita bakal intip buku panduan mereka, para ethical hackers, alias peretas etis. Kita akan bedah salah satu senjata andalan mereka, yaitu checklist dari OWASP. Buat tahu gimana caranya mereka melawan penjahat siber dari dalam. Coba deh bayangin, data kita kan banyak banget yang disimpan online. Nah, pernah nggak sih Anda mikir gimana caranya situs-situs favorit kita itu melindungi diri dari, ya, sebut saja pencuri digital? Ini bukan cuma soal teknis loh, ini menyangkut keamanan kita semua. Jawabannya ada di konsep yang namanya uji penetrasi atau sering disebut pen testing. Gini deh, bayangin Anda sengaja nyewa ahli kunci paling jago buat coba bobol rumah Anda sendiri. Tujuannya apa? Ya bukan buat nyuri dong, tapi buat nemuin semua pintu sama jendela yang lemah sebelum maling beneran datang. Nah, itulah inti dari meretas untuk tujuan yang baik. Oke, misi kita hari ini simple aja. Kita mau ngerti cara kerja peretas etis. Kita bakal mulai dari buku panduannya, terus lanjut ke 3 misi utama. Ngecek pintu depan, coba nipu sistem, sama nyari kelemahan tersembunyi. Terakhir, kita bakal lihat gimana sih proses kerjanya secara keseluruhan. Yuk, langsung aja kita mulai. Setiap profesional kan butuh panduan ya, gak terkecuali para peretas etis ini. Nah, di dunia keamanan siber, salah satu panduan yang paling dipercaya itu datangnya dari sebuah organisasi yang namanya OWASP. OWASP ini unik banget. Ini tuh organisasi global nirlaba yang isinya para sukarelawan, pakar-pakar keamanan terbaik dari seluruh dunia. Dan karena mereka nggak jualan produk apapun, panduan yang mereka buat itu benar-benar netral. Tujuannya cuma satu, bikin internet jadi tempat yang lebih aman buat kita semua. Nah, ini yang menarik. OWASP sendiri ngaku loh kalau pentesting itu nggak akan pernah jadi ilmu pasti. Nggak ada daftar periksa yang bisa mencakup semua kemungkinan masalah. Kenapa? Ya karena dunia peretasan itu kan berkembang terus. Tapi, dengan adanya checklist yang terstruktur, setidaknya ada titik awal yang jelas, yang metodis, dan konsisten. Jadi, bayangin aja checklist ini tuh kayak pisau lipat serbaguna Swiss, punya banyak fungsi. Buat perusahaan, ini bisa jadi template buat nyari dan nyewa ahli keamanan. Buat para developer, ini jadi tolak ukur buat ngebandingin keamanan. Dan tentunya buat si penguji sendiri, ini tuh kayak peta jalan buat ngelancarin serangan secara metodis. Oke, siap. Misi pertama kita dimulai. Sama kayak gedung, setiap aplikasi itu punya pintu depan. Nah, misi kita di sini adalah mastiin semua pintu, kunci, sampai kartu aksesnya itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Di sini nih, kita lagi ngetes lapisan pertahanan pertama. Gimana kualitas passwordnya? Gampang ditebak nggak? Terus, kalau kita lupa logout, sesinya bakal kebuka terus selamanya. Itu kan sama aja kayak ninggalin kunci nancep di pintu, ya kan? Dan yang paling penting, bisa nggak sih user biasa tiba-tiba dapat akses ke data level admin? Nah, kalau jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah ya, itu artinya ada celah keamanan yang serius. Oke, misi kedua. Sekarang kita ngomongin gimana caranya penyerang itu coba buat ngipu sistem. Hampir semua website kan punya kolom buat kita ngetik sesuatu ya. Kolom pencarian, form login, kolom komentar. Nah, disitulah seringkali medan pertempurannya. Coba lihat perbandingannya di sini. Jelas banget kan bedanya? User biasa yang ngetik apa yang mereka cari, misalnya sepatu. Tapi hacker, dia malah masukin sepotong kode. Nah, kalau aplikasinya nggak pinter-pinter amat buat ngebedain, kode jahat itu bisa aja langsung dieksekusi sama sistem. Bahaya! Ini nih 3 serangan klasik yang basisnya dari input. Pertama, SQL injection. Ini kayak si penyerang coba ngobrol langsung ke database buat nyolong semua data pengguna. Kedua, cross-site scripting atau XSS. Ini kayak mereka masang jebakan buat nyerang pengguna lain yang datang ke situs itu. Dan yang paling ngeri, OS Command Injection. Ini udah upaya buat ngambil alih kendali penuh servernya. Nah, peretas etis bakal coba semua trik ini satu-satu buat mastiin nggak ada celah sama sekali. Oke, misi terakhir kita. Misi ini tuh kayak berburu harta karun yang nggak sengaja ditinggalin. Jadi ini bukan soal nipu sistem, tapi soal nemuin kelemahan-kelemahan yang, ya, ketinggalan pas proses development atau instalasi. Analogi benteng ini pas banget. Kadang bahaya paling gede itu bukan dari serangan frontal, tapi dari pintu belakang yang tukangnya lupa kunci. Nah, kesalahan konfigurasi kayak gini nih salah satu celah keamanan yang paling umum, tapi sekaligus paling bisa dicegah sebenarnya. Dan Anda bakal kaget seberapa sering hal-hal sepele kayak gini kelewat. Contohnya,
akun default kayak admin dengan password admin yang nggak diganti, atau file backupan kode yang nggak sengaja kebuka buat publik, atau bahkan pakai enkripsi versi lama yang udah jadul banget. Ini tuh ibarat buah matang di pohon pendek buat para penyerang, gampang banget dipetik. Makanya tugas peretas etis ya metik duluan. Oke, tadi kita udah lihat apa aja yang dites. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngetesnya? Penting buat diingat, ini bukan main tebak-tebakan loh. Ini adalah sebuah proses yang sangat terstruktur. Oke, jangan pusing dulu lihat diagram alir ini. Kelihatannya emang ribet, tapi intinya sederhana kok. Ini bukan proses ngasal, ini proses yang ilmiah. Tiap langkahnya, mau belok ke ya atau tidak, itu semua berdasarkan informasi yang ditemuin di langkah sebelumnya. Persis kayak detektif yang lagi ngikutin jejak. Intinya, proses ini bisa kita bagi jadi 3 fase utama. Pertama, pengumpulan informasi. Kenali dulu targetnya. Kedua, baru deh uji dan eksploitasi. Di sini serangannya dimulai, tapi secara terkendali ya. Dan ketiga, penilaian dan laporan. Semua temuan dianalisis risikonya, terus didokumentasikan biar bisa diperbaiki. Nah, ini nih yang bikin prosesnya jadi kuat banget. Prosesnya itu berulang atau iteratif. Jadi satu temuan kecil, misalnya pesan error yang nggak sengaja bocorin nama database, itu bisa jadi amunisi baru buat serangan selanjutnya. Jadi testernya bisa terus gali lebih dalam lagi, lapis demi lapis sampai semua celah ketemu. Jadi, poin pentingnya apa aja nih? Pertama, ethical hacking itu proaktif, nyari celah sebelum penjahat yang nemuin. Kedua, ada panduan standarnya, kayak dari OWASP nih. Ketiga, cakupan tesnya itu luas, mulai dari siapa yang bisa masuk, gimana sistem bisa ditipu, sampai kelemahan yang ngumpet. Dan yang paling penting, ini adalah proses yang terstruktur, bukan hack secara acak. Dan pada akhirnya, ya ini kenapa semuanya jadi penting. Setiap kali seorang peretas etis nemuin satu celah pakai metode ini, artinya mereka nutup satu pintu lagi buat para penjahat siber. Sedikit demi sedikit, mereka bikin dunia digital kita semua jadi lebih aman. Tapi permainan ini nggak akan pernah selesai. Ini yang bawa kita ke pertanyaan terakhir. Seiring para penyerang makin pinter, bahkan mungkin pakai AI buat nyari celah, gimana caranya buku panduan para peretas etis ini harus berevolusi? Gimana caranya mereka bisa tetap selangkah di depan? Nah, itu dia tantangan untuk masa depan.